Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur untuk hari ini, hari yang baru, hidup yang baru yang masih Tuhan karuniakan bagi kita. Untuk memasuki hari ini, hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021, saya ingin mengajak kita kembali bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Perikop firman Tuhan ini berbicara tentang pemberitahuan keempat dari Tuhan Yesus tentang kematiannya di atas kayu salib. Oleh karena itu kita tahu bahwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib bukan merupakan suatu peristiwa yang kebetulan terjadi, bukan merupakan suatu kecelakaan sehingga Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib. Tetapi kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib ini ada di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus memberitahukan sebelum peristiwa penyaliban ini terjadi. Yesus sampai 4 kali memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa dia akan diserahkan, dia akan ditangkap, kemudian dia akan mati di atas kayu salib dan dia akan dibangkitkan. Pemberitahuan pertama bahwa dia akan diserahkan untuk disalibkan itu ada di dalam Matius pasal yang ke-16. Pemberitahuan yang kedua tentang dia akan disalibkan itu ada di dalam Matius pasal yang ke-17. Pemberitahuan yang ketiga ada di dalam Matius pasal yang ke-20. Dan di dalam pasal yang ke-26 ini adalah merupakan pemberitahuan yang keempat bahwa dia akan diserahkan untuk disalibkan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 1 sampai ayat yang ke-5, kita dapat melihat dua hal tentang peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Hal yang pertama, bahwa peristiwa penyaliban Tuhan Yesus Kristus itu adalah merupakan kasih Tuhan kepada manusia yang berdosa. Jadi kenapa Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib, harus diserahkan untuk ditangkap, kemudian dia disalibkan dan dia mati di atas kayu salib. Ini adalah merupakan bukti daripada kasih Tuhan yang besar bagi manusia yang berdosa. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu ada di dalam rencana kekal Allah. Karena kasih-Nya, karena sifat kasih Allah terhadap manusia, maka Allah mau menyelamatkan manusia yang berdosa dengan mengorbankan, mengaruniakan anaknya, Tuhan Yesus Kristus, mati di atas kayu salib. Itu dari sisi Allah, bahwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu adalah bukti daripada kasih Tuhan bagi manusia yang berdosa. Kemudian di dalam perikop ini juga, di dalam pasal 26 ayat 3 sampai 5 berbicara tentang rencana jahat manusia. Jadi di satu sisi kematian Tuhan Yesus Kristus itu ada di dalam rencana dan kasih Allah, yaitu bahwa melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, Allah ingin menyelamatkan manusia yang berdosa. Tetapi di sisi yang lain, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib ini adalah merupakan rencana daripada manusia yang berdosa. Rencana jahat daripada manusia yang berdosa. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan bahwa pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala, kemudian juga para tua-tua Israel. Mereka berkumpul di istana imam besar Kayafas. Mereka merencanakan dengan tipu muslihat untuk menangkap Yesus supaya mereka dapat membunuh dia, menggantung Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, di sini kita melihat, ya, di satu sisi kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah merupakan rencana kasih Tuhan yang kekal bagi manusia yang berdosa. Tetapi di sisi yang lain, kematian Tuhan Yesus
di atas kayu salib ini adalah merupakan rencana jahat daripada manusia yang berdosa. Manusia yang berdosa yang dikasihi Allah mempunyai rencana yang jahat, yaitu dengan tipu muslihat. Mereka mau menangkap Yesus dengan berbagai macam tuduhan untuk menjatuhkan hukuman mati Tuhan Yesus dengan cara yaitu mati di atas kayu salib. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kita bisa mengerti kenapa Tuhan Yesus memberitahukan tentang kematiannya di atas kayu salib sampai 4 kali. Jadi ini adalah merupakan peristiwa yang ada di dalam rencana dan kehendak Tuhan yang kekal. Dan juga Tuhan mau menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Justru melalui perbuatan jahat manusia yang berdosa, menghantarkan Tuhan Yesus pada rencana Allah yang sesungguhnya, yaitu mati di atas kayu salib. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.